الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kama qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu asyra amsalihha. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini di 10 akhir Ramadan, di 10 awal akhir Ramadan, yang mana Allah turunkan di 10 awal Ramadan ini rahmat di dalamnya untuk seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama menjalankan di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi salah satu kewajiban yang wajib kita jalankan, di antaranya asyam ataupun puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dari awal kita jalani dan sampai detik ini, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi salah satu cahaya nur nanti yaumal kiamah kelak. Amina ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa sama-sama menjalankan rutinitas mudawamah di atas keistiqomahan kita untuk bisa terus meramaikan di antara peninggalan majlis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini diturunkan rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tercurahkan kepada sosok Kanastafa, sosok pendekar tak gila gelar, sosok jawara tak gila nama, nabinya para syuhada,
habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para tabi'in, wa tabi'ihim, para khulafatur rasyidin, istri tercinta dan anak-anak tersayangnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus memegang teguh di antara apa-apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Pada kesempatan malam ini, mari kita bersama-sama menambahkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menambahkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama menambahkan di antara rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersama-sama menambahkan rasa bahwa Allah dekat dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di awal 10 Ramadan ini, Allah turunkan rahmat untuk seluruh hamba-Nya. Dan di 20 Ramadan, dari tanggal 11 Ramadan sampai ke tanggal 20 Ramadan, Allah turunkan dan Allah bukakan pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seluas mungkin. Untuk siapa kalau bukan untuk kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir Ramadan dari tanggal 21 dan sampai ke 30 Ramadan, Itsqum minan nar, yang mana Allah haramkan umat-umat baginda Nabi untuk menyentuh dan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang di dalamnya Itsqum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya terdapat khairum min alfi syahr. Terdapat 1000 bulan, yang mana di 1000 bulan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di bulan Ramadan ini kita sama-sama menahan untuk tidak makan, menahan nafsu kita untuk tidak minum, menahan di antara nafsu kita untuk tidak mengikuti di antara apa-apa yang menjadi nafsu diri. Mari kita bersama-sama, kalau kita bisa memetik sejarah dan tahu di antara sejarah nafsu. Subhanallah, ketika Allah menciptakan makhluk berupa akal, Allah bertanya kepada akal, "Hei akal." Allah bertanya kepada akal, "Man anta wa man ana." Ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Man anta wa man ana." Siapa kamu dan siapa saya? Kata akal menjawab di antara apa yang menjadi pertanyaan Allah, "Ya Rabb, ana abduka dhaif." Saya adalah hamba yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhan. Ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya seperti itu dan akal menjawab, "Ana abduka dhaif wa anta Allahu rabbi." Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, Allah
nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nafsu menjawab, ana, anta. Saya, ya kamu. Itu kata nafsu. Sampai di situ Allah kaget. Ditanya sekali lagi sama Allah ketika Allah menciptakan nafsu. Hei nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Kata nafsu menjawab sekali lagi. Ana, anta. Saya, ya kamu. Di situ Allah memenjarakan nafsu selama 100 tahun lamanya. Ketika Allah memenjarakan nafsu tersebut selama 100 tahun lamanya, dikeluarkan. Lalu ditanya kembali oleh Allah, hei nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Nafsu menjawab, ana wa anta. Saya mah ya saya, kamu mah ya kamu. Masya Allah. Allah sudah memenjarakan nafsu selama ratusan tahun lamanya, tapi masih tetap menjawab, saya, ya kamu. Lalu Allah kekang dan penjarakan dan masukkan nafsu tersebut, digodok di api neraka selama 100 tahun. Ketika digodok selama 100 tahun nafsu tersebut sampai ke 100 tahun, lalu dikeluarkan nafsu. Allah jawab kembali kepada nafsu, hei nafsu, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa kamu dan siapa aku? Nafsu masih menjawab, ana wa anta. Saya mah saya dan kamu mah kamu. Kata nafsu sebegitu hebatnya nafsu. Padahal nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap dijawabnya ana wa anta. Nafsu sudah dipenjarakan sama Allah selama 100-an tahun lamanya dan digodok di api neraka selama ratusan tahun lamanya, masih tetap ana wa anta. Akhirnya Allah melarang nafsu tersebut untuk tidak makan. Ketika nafsu pengen makan buah-buahan yang ada di surga, kata Allah, jangan. Ketika nafsu pengen minum, jangan. Ketika nafsu pengen makan, masih tetap, jangan. Masih tetap. Sampai di situ, belum sampai ke setengah hari, ditanya sama Allah, hei nafsu, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Baru nafsu di situ luluh. Ana abduka dhaif. Ya Rabb, saya adalah hambamu, abduka dhaif yang sangat lemah tanpamu. Wa anta Allahu Rabbi, dan engkau adalah Tuhan. Sampai sebegitunya nafsu baru dipuasakan setengah hari, belum nyampe seharinya, baru dia patuh, baru dia mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta nafsu tersebut. Maka di bulan Ramadan ini nafsu kita dikekang. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahan dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus di bulan Ramadan. Kita sahur bersama, kita sampai buka bersama, itu semata-mata Allah sedang menguji kita. Sampai seberapa besar kita bisa menahan nafsu tersebut. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak berpuasa, walaupun dia muslim. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita di luaran sana yang tidak berpuasa. Tetapi dia karena dia belum mengakui dan dia belum bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia hakikatnya masih belum mengenal sang pencipta. Maka di bulan Ramadan ini
caranya nafsu ini kita balikkan menjadi bukan nafsu makan, bukan nafsu minum. Di bulan Ramadan ini mari kita ajak nafsu kita untuk bisa nafsu zikir, nafsu sholat, nafsu ibadah, nafsu baca Quran, nafsu wirid, nafsu sholawat, nafsu mengerjakan kebaikan. Mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini menjalankan segala aspek kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asyam li, nah puasa itu adalah aku. Kata Allah, puasa itu aku. Bila mana engkau menjalankan puasa itu karena aku, maka aku akan lipat gandakan apa-apa yang menjadi kebaikan dirimu untukku. Tabarakallah. Di bulan Ramadan ini, siapa hamba, siapa orang, siapa manusia yang menjalankan kebaikan, maka akan menjadi dan Allah akan lipatkan serta Allah akan kalikan menjadi 10. Contoh perihalnya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an harfan, walaupun itu satu huruf, min kitabillah, dari Al-Qur'anul Karim, falahu asyru amsalihha, maka ia hakikatnya telah mendapatkan pahala berlipat ganda dari 1 menjadi 10 kebaikan. Perihalnya ketika kita membaca di antara surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Terdapat 3 huruf. 1 huruf Allah. Ketika kita membaca 1 huruf, Allah berikan kita 10. Di Alif Lam Mim terdapat 3 huruf. Berarti Allah beri kita kebaikan, dan Allah beri kita ganjaran, dan Allah beri kita pahala, dan Allah beri kita cahaya untuk nanti di akhirat kelak berupa dan bernilai menjadi 30. Dan di antara hadis qudsi yang lainnya, bahwasanya dari 30 itu Allah kalikan menjadi 30 lagi. Tabarakallah, tidak akan pernah terhitung. Tidak akan pernah terhitung. Maka kesempatan kita di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama menjalankan terus aktivitas kebaikan kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa manusia ataupun berupa hewan, ataupun berupa tumbuhan, ataupun berupa air, ataupun berupa udara. Mari kita sebar kebaikan ini dan kita tebar kebaikan ini untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama bertasyakur, minta terima kasih kepada angin. Alhamdulillah, terima kasih angin, engkau telah memberikan dan mendatangkan ke dalam tubuh ini salah satu nikmat yang tidak ternilai nilainya. Berterima kasihlah terhadap tanah yang tiap hari kita aktivitas di atas tanah, yang tiap hari kita aktivitas dan berjalan di atas tanah, berpergian kemanapun kita di atas tanah. Sudahkah kita berterima kasih terhadap tanah? Sedangkan tanah pun akan menjadi salah satu makanan dari aktivitas kita sehari-hari. Sudahkah kita berterima kasih terhadap air? Sedangkan air adalah hambanya Allah. Sudahkah kita berterima kasih terhadap tanah? Sedangkan tanah pula hambanya Allah. Sudahkah kita berterima kasih terhadap alam? Sedangkan alam adalah hambanya Allah. Sudahkah kita berterima kasih terhadap udara? Sedangkan udara adalah hambanya Allah. Sudahkah kita berterima kasih terhadap tumbuhan? Sedangkan tumbuhan adalah hambanya Allah. Sudahkah kita berterima kasih terhadap kehidupan? Sedangkan kehidupan adalah hambanya Allah. Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah yang sudah Allah datangkan Ramadan ini? Ramadan ini Allah datangkan kepada kita. Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah? Ya Rabb, hamba
kasih kepadamu ya Rabb. Hamba berterima kasih kepadamu ya Rabb. Engkau telah jumpai hamba. Dan engkau telah mempertemukan hamba di bulan yang suci ini. Yang mana bulan ini adalah bulan yang mana seluruh hamba, yang mana seluruh manusia bila mana mengerjakan kebaikan, maka Allah akan lipatkan maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sudahkah kita berbondong-bondong, sudahkah kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk terus membaca Al-Quran? Sudahkah kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk terus menjalankan aktivitas kebaikan untuk diri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mari kita di bulan Ramadan ini gapai di antaranya Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Ba'dil ulama mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu dimulai dari tanggal-tanggal yang ganjil. Di antara pembahasan ilmu ma'rifah ladunya ilman, Lailatul Qadar dimulai dari tanggal 17 Ramadan, 19 Ramadan, 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, sampai ke 29 Ramadan. Sebelum kita didatangi dengan malam Lailatul Qadar, mari kita persiapkan diri di tanggal ganjil-ganjil Ramadan, di tanggal yang ganjil di bulan Ramadan ini seperti tanggal 17, 19, 21, 23, 25, 27 sampai ke 29, mari kita persiapkan diri untuk menjemput dan mendatangi Lailatul Qadar. Karena bila mana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, tabarakallah, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Bila mana kita mendapati salah satu di antara kita ada yang dapat Lailatul Qadar, berarti kita menjadi salah satu atau di antara kita menjadi salah satu hamba yang benar-benar iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan ini menjadi salah satu ladang ibadah untuk kita semua, ladang pahala untuk kita semua. Minta kepada Allah agar Ramadan ini menjadi salah satu ladang pancaran cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati-hati kita, ke dalam qulub-qulub kita. Alangkah ruginya bila mana di bulan Ramadan ini lisan tidak terbasahi dengan zikir. Alangkah ruginya bila mana di bulan Ramadan ini lisan tidak pandai dan rajin terbasahi dengan membaca Al-Quran. Alangkah ruginya bila mana lisan ini tidak pandai dan tidak rajin serta tidak terbasahi membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya bila mana Ramadan, di bulan Ramadan ini tangan kita berat untuk memberikan kebaikan. Alangkah ruginya bila mana tangan-tangan ini tidak memberikan di antara kewajiban 9 asnaf. Alangkah ruginya bila tangan ini tidak membuka di antara lembaran-lembaran Al-Quran. Alangkah ruginya bila mana tangan-tangan kita ini di bulan Ramadan ini tidak membaca di antara mushaf-mushaf Al-Quran. Dan alangkah ruginya bila mana kaki-kaki ini di bulan Ramadan tidak kita injakan di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya bila mana hati ini kita tidak pakai di bulan Ramadan ini untuk terus bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya bila mana di bulan Ramadan pandangan kita ini tidak terus membaca Al-Quran. Alangkah ruginya bila mana di bulan Ramadan telinga kita tidak kita pakai untuk melihat dan mendengar di antara petuah dan siraman rohani para alimil ulama. Alangkah ruginya bila seluruh organ tubuh kita ini kita mandikan tanpa niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tubuh kita ketika kita disiramkan air, ketika kita dimandikan, ketika tubuh ini dibandingkan dengan tangan kita dan disiramkan dengan air bersih tidak niat kepada Allah lidafil bala, alangkah ruginya kita.
orang yang mana di bulan Ramadan ini tangan ringan membantu orang-orang fakir miskin, membantu kaum du'afa, membantu orang-orang yang tidak mampu. Alangkah beruntungnya di bulan Ramadan ini bila mana lisan terus membaca Al-Quran. Alangkah beruntungnya bila mana seluruh organ tubuh ini diajak untuk mengingat, berzikir kepada Allah. Dan alangkah beruntungnya bila mana seluruh organ tubuh kita ini kita puasakan dari kemaksiatan, kita puasakan dari segala dosa, kita puasakan dari segala kemaksiatan. Tapi di bulan Ramadan ini bila mana alangkah beruntungnya bila seluruh organ tubuh kita bernafsu untuk terus mengingat Allah, untuk terus bertafakur kepada Allah, untuk terus bermuhasabah diri kepada Allah, dan untuk terus berintrospeksi kepada Allah, dan untuk terus mengakui betapa banyaknya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah, di bulan Ramadan ini mari kita bersama-sama menyeru lisan kita, menyeru pandangan kita, menyeru hidung kita, menyeru di antara pendengaran kita, dan menyeru seluruh organ tubuh kita untuk bisa terus mendetakkan dan terus mendetakkan dan membunyikan Allah, 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 Allah. Karena belum tentu kita bertemu nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Karena ajal tidak ada yang tahu, karena kematian pun tidak ada yang tahu. Kapan datangnya kematian itu akan merenggut nyawa kita masing-masing. Maka di bulan Ramadan ini Allah beri kesempatan kita. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berlomba-lomba di bulan Ramadan ini dan menggapai di antara malam-malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada ada sinyal. Ada yang dengar suara saya nggak? Ada, pasti saya dengar. Ustaz. Ustaz keluar dulu. Nggak ada sinyal. Waduh. Iya, tuh ada dua. Malaikat Jibril
Sampai-sampai malaikat Jibril pun turun untuk menyaksikan orang-orang yang mencari dan ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Bila mana di malam Lailatul Qadar itu kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusannya, apapun problemanya, apapun permasalahannya, apapun ujiannya, min kulli amr. Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan segala permasalahan hambanya ketika seorang hamba itu meminta di malam Lailatul Qadar. Salam, maka keselamatan akan didapati, maka keselamatan akan didapatkan kepada hamba-hamba yang benar-benar di malam Lailatul Qadarnya membaca di antara tasbihnya Allah, tahmidnya Allah, takbirnya Allah, tahlilnya Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar itu mari kita bersama-sama, bila mana mata ini bila mana mata ini di malam Lailatul Qadar ini, mari kita usahakan mata ini untuk tidak tidur sampai ke waktu sahur agar kita mendapati malam Lailatul Qadar. Di malam-malam 17, di malam-malam 19, di malam-malam 21, di malam 23, 25, 27 sampai ke 29, usahakan mata ini jangan sampai terpejam, tapi usahakan mata yang tidak terpejam, tetapi lisan yang terus menyebut di kalauan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Sebut terus rahmannya Allah, sebut terus rahimnya Allah, sebut terus maliknya Allah, dan terus sebut kudusnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah, Subhana malikil quddus, Subhana malikil quddus, Subhana dzil mulki wal malakut, Subhana dzil izzati wal 'azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal a'la'i wal kibriya'i wal jabarut wal jalal wal jamal wal kamal wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Kita minta kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Allahumma inna nas'aluka, minta terus kepada Allah, minta kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, bila mana engkau memanggil aku, bila mana engkau menyebut aku, bila mana engkau mengingat aku, astajib lakum. Allah kata Allah, astajib lakum. Allah akan mengabulkan dari setiap doa, dari setiap harapan, dari setiap permintaan, dan dari setiap permohonan seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak kepada Majelis MT Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam-malam ganjil Lailatul Qadar, ya mari kita usahakan untuk tidak memejamkan mata, tetapi usahakan lisan ini terus terbasahi dengan membaca Al-Quran. Lisan ini terus terbasahi untuk terus menyebut, mengagungkan, meluhurkan, memuliakan, meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita khususnya MT Al-Maghfirah, Majlis Al-Maghfirah, mendapatkan, kita semua mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Ramadan ini yang kita jalani ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Ramadan ini kita bisa terus
nafsu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsu membaca ayat Al-Qur'an, nafsu membaca di antara lantunan-lantunan dan kumandangan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa fil lisani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم